Halo teman-teman, para penggemar buku harian seorang istri. Kembali lagi, kita akan membahas ulasan dan prediksi sinetron kesayangan kalian malam ini 10 Februari 2021. Namun sebelum lanjut ke pembahasan, jangan lupa klik tombol subscribe terlebih dahulu dan nyalakan lonceng notifikasinya agar kalian tidak ketinggalan alur cerita selanjutnya yang pastinya akan semakin seru dan menarik lagi. Seperti yang kita ketahui, pada episode tadi malam, Nenek Ratu akan mengusir si wanita ular Alia dari rumah Buana. Namun Alia tetap saja membujuk Nenek Ratu agar tidak mengusir dirinya dengan beralasan luka bakarnya belum pulih. Padahal Alia ingin dirinya bisa memastikan sampai dewa benar-benar akan menceraikan Nana. Namun Nenek Ratu pun tidak tinggal diam dan akan memanggil seorang dokter untuk memeriksa kesehatan Alia, agar Alia secepatnya bisa keluar dari rumah Buana. Alia pun sangat cemas pada saat dirinya diperiksa oleh dokter karena tidak mau kalau sampai dirinya sembuh bisa membuatnya terusir dari rumah Buana. Dalam adegan selanjutnya, Pasha sedang mencari bukti dan kembali menelusuri tempat di mana dirinya dengan Nana sampai disekap. Pada saat Pasha pergi ke sebuah gudang, hal itu pun Pasha belum juga menemukan sebuah bukti. Pada akhirnya, Pasha pun memutuskan untuk pergi ke penginapan yang menjadi tuduhan seorang dewa. Pasha pun akhirnya menanyakan tentang ciri-ciri orang yang sudah membawa mobil Nana ke penginapan tersebut. Kemudian Pasha pun memeriksa CCTV di penginapan. Namun sayangnya guys, Pasha belum juga menemukan sebuah bukti. Namun penjaga penginapan itu menyarankan agar Pasha melihat kamera yang terpasang pada mobil Nana. Pada saat Pasha akan pulang, Pasha menemukan orang dan motor yang sama dengan orang yang berusaha menculik dirinya dengan Nana. Saat melihat Pasha, orang itu pun nampaknya sangat ketakutan dan mencoba untuk kabur. Namun Pasha akhirnya berhasil menangkap orang tersebut. Namun orang itu tidak mau menyebutkan siapa yang sudah menyuruh dirinya. Tetapi Pasha meminta orang tersebut untuk membuat sebuah rekaman pernyataan yang akhirnya bukti rekaman tersebut bisa dijadikan bukti bahwa orang tersebut disuruh oleh seseorang untuk membawa mobil Nana ke penginapan. Di sisi lain, pada saat jam makan siang, nampaknya Nana mengkhawatirkan Pasha karena takut kalau sampai Pasha tidak mendapatkan sebuah bukti untuk membuktikan tidak ada hubungan di antara mereka. Nana pun memikirkan tentang dewa yang mengira kalau pada saat itu dewa pastinya sedang makan siang bersama Alia. Nana pun terlihat sangat sedih karena Alia pastinya akan senang melihat kalau sampai dewa dengan Nana bercerai. Nampaknya dewa pun berpikiran kalau Nana sedang makan siang bersama dengan Pasha. Hal itu pun membuat pikiran kacau karena merasa sangat cemburu. Tanpa disadari, Nana dengan dewa nampaknya berada di sebuah restoran yang sama. Namun Nana baru mengetahui hal itu karena pada saat ingin pulang, Nana tidak sengaja menabrak pelayan dan akhirnya dewa pun menyadari kalau Nana berada di restoran tersebut. Tetapi tiba-tiba saja guys, datanglah para perampok yang nampaknya berniat ingin mengambil semua barang para pengunjung. Nampaknya dewa pun langsung berusaha menjaga Nana yang sangat ketakutan.
Benar saja guys, perampok itu mencoba untuk mengambil cincin Nana. Dewa yang melihat hal itu pun tidak tinggal diam dan menghajar para perampok tersebut, dan akhirnya bisa mengusir mereka. Setelah itu pun Nana sangat senang karena Dewa tetap perhatian dan berusaha menjaga dirinya. Namun, Dewa mengatakan hal itu tidak akan merubah pikirannya tentang Nana, sampai Nana menemukan sebuah bukti. Di sisi lain, Pasha pun menemui Nana dan menunjukkan rekaman video yang dibuat oleh para penjahat itu. Dan Pasha mengatakan akan mencari rekaman pada mobil Nana untuk mendapatkan bukti lain. Pasha pun curiga bahwa pelakunya adalah Alia. Mereka memutuskan untuk segera pulang ke rumah dan mencoba bertemu dengan Alia. Nampaknya guys, pada saat Pasha dengan Nana ingin bertemu Alia, tidak sengaja mereka mendengar pembicaraan Alia dengan Tony. Orang suruhannya itu yang nampaknya ingin meminta uang kepada Alia. Secara tidak langsung Pasha dan Nana mendengar pengakuan dari seorang Alia, mulai dari kejadian bom molotov sampai penyekapan Nana dengan Pasha. Tanpa pikir panjang, mereka pun langsung melabrak Alia dan Nana langsung menampar Alia. Alia pun sangat kaget melihat mereka berada di pavilionnya. Pada saat itu, Alia masih saja mengelak kalau bukan dirinya yang merencanakan penyekapan Nana dengan Pasha. Namun pada saat Nana meminta Pasha untuk mengambil bukti, Alia pun nampaknya mencoba kabur. Ternyata di situ pun Alia memainkan dramanya yang akhirnya sampai membuat semua orang heboh. Sedangkan Dewa sangat heran dengan apa yang Alia lakukan. Dan pada akhirnya Alia mengakui kalau dirinya yang sudah merencanakan pelemparan bom molotov untuk mengenai dirinya sendiri. Dewa pun kaget mendengar pengakuan Alia. Namun, Alia beralasan kalau dirinya melakukan hal itu karena ingin selalu ada di samping Dewa. Sepertinya nih guys, di episode nanti malam, setelah Alia mengakui perbuatannya kepada Dewa, hal itu akan membuat Dewa sangat marah kepada Alia karena hal itu bisa saja melukai keluarga Buana. Dewa pun akan semakin ragu kepada Alia untuk meninggalkan Nana dan kembali kepada dirinya. Dewa pun nampaknya akan muak melihat Alia kalau sampai semua kebusukan Alia dibocorkan oleh Pasha. Pasha pun akan segera memberikan rekaman dari salah satu orang suruhan Alia dan akan memberikan bukti rekaman pada mobil Nana yang akan membuktikan bahwa mobil Nana di sebuah penginapan merupakan rencana dari Alia agar terjadinya salah paham di antara Dewa, Nana, dan juga Pasha. Di sisi lain, sepertinya Tony akan mengancam Alia kalau Alia tidak memberikan uang kepada Tony. Tony akan membocorkan rahasia Alia kepada Dewa. Hal itu pun akan semakin membuat pikiran Alia kacau sehingga sampai depresi. Dan pada akhirnya, satu persatu kebusukan Alia pun akan terungkap. Nah guys, untuk mengetahui kelanjutan ceritanya yang pastinya akan semakin seru, saksikan terus sinetron buku harian Seorang Istri setiap hari hanya di SCTV. Sekian guys, terima kasih, sampai jumpa.